Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan hasil laporan turun lapangan dari kelompok kami tentang daging dan unggas. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Salwa Putriana binti Khomeini dan rekan saya Sally Adi Silvianti sebagai perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil laporan turun lapangan kelompok kami. Latar belakang dari laporan ini yaitu daging dan unggas merupakan sumber hewani yang penting karena mengandung protein berkualitas tinggi seperti asam amino esensial, vitamin B kompleks, zat besi, dan mineral lainnya. Daging dan unggas memiliki kandungan nutrisi yang bagus untuk mendukung kesehatan tubuh kita. Yang akan dibahas pertama yaitu daging. Daging merupakan bagian lunak yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang yang banyak mengandung protein, air, lemak, kalori, zat besi, vitamin, dan sebagainya yang berguna sebagai bahan makanan. Daging terbagi menjadi dua kategori, yaitu daging merah dan daging putih. Daging merah berasal dari daging ruminasia, misalnya sapi, kerbau, dan kambing. Dan daging putih berasal dari unggas, misalnya ayam, bebek, dan ikan. Pada daging merah memiliki mioglobin lebih tinggi daripada daging putih, karena hewan mamalia yang menghasilkan daging merah memiliki konsentrasi mioglobin lebih tinggi. Mioglobin itu sendiri yaitu protein yang memberi warna merah pada daging dan menyimpan oksigen di otot. Kemudian, ada dua faktor yang mempengaruhi kualitas daging. Yang pertama, faktor antemortem, yaitu yang berkaitan dengan kondisi hewan seperti spesies, jenis kelamin, usia pada daging. Yang kedua, faktor postmortem, yang mencakup suhu, penyimpanan, pengolahan, bahkan waktu pemasakan daging tersebut. Ada beberapa karakteristik fisik daging. Yang pertama, warna. Warna daging yang harus memiliki warna merah. Merah yang bertanda masih segar. Kedua, tekstur. Tekstur yang lembut mempengaruhi serat otot dan kolagen daging. Yang ketiga, aroma dan rasa. Keempat, kandungan nutrisi yang kaya akan protein. Kelima, kandungan lemak akan mempengaruhi kelembutan dan cita rasa daging. Yang keenam, kadar air akan memberikan juicy dan tekstur daging. Yang terakhir, pH yang sangat mempengaruhi warna, tekstur, dan daya ikat air pada daging. Hasil pengamatan sifat fisik daging. Dari kelompok kami mengambil dua jenis daging, yaitu khas dalam sapi dan iga sapi. Yang pertama, khas dalam sapi, memiliki warna merah muda ke merah tuaan, bau yang khas seperti daging sapi, memiliki tekstur yang keras dan lihat, bagian jaringan ikat dan lemaknya agak banyak, dan termasuk dalam golongan SNI 1. Yang kedua, iga sapi, memiliki warna merah tua, bau yang khas seperti iga sapi, memiliki tekstur yang agak keras dan liat, dan bagian jaringan ikat dan lemaknya banyak, dan termasuk dalam golongan SNI 3. Adanya beberapa faktor utama perbedaan warna daging. Yang pertama dipengaruhi oleh kandungan mioglobin, yang kedua pH daging, ketiga usia dan jenis hewan tersebut, keempat faktor lingkungan dan tingkat stres hewan tersebut, yang kelima metode penyimpanan dan pengemasan daging tersebut, yang keenam paparan oksigen, suhu penyimpanan, dan jenis kemasannya, misalnya daging tersebut sudah divakum. Hasil pengamatan pengolahan dengan perebusan pada daging khas dalam sapi memiliki warna awal merah muda ke merah tuaan dan warna akhir abu-abu kecoklatan, dan perubahan teksturnya pada tekstur awal memiliki tekstur empuk, kemudian saat perebusan 10 menit pertama lebih padat dan mengkerut sedikit, dan perebusan 20 menit terjadi penyusutan dan pengerutan daging semakin banyak, dan daya putus dagingnya lihat dan keras. Kemudian pada iga sapi, perubahan warna awalnya merah tua dan warna akhirnya warna coklat keabuan. Terjadi perubahan tekstur yaitu tekstur awalnya empuk dan perebusan 10 menit lebih padat dan mengkerut sedikit
dan ketika perebusan 20 menit, semakin banyak mengkerut dan daya putus dagingnya agak empuk. Perubahan-perubahan pada daging saat dimasak disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, perubahan warna, yaitu adanya denaturasi hemoglobin, yaitu warna berubah dari merah ke coklatan. Kemudian adanya reaksi Maillard, yaitu warna kecoklatan dan aroma khas yang muncul. Yang kedua, perubahan tekstur. Denaturasi protein bisa jadi lebih keras atau lebih empuk, tergantung suhu. Yang ketiga, kehilangan air. Terjadinya penguapan air atau penyusutan serat. Dan yang terakhir, perubahan nutrisi. Terjadinya kerusakan nutrisi, vitamin B, dan lemak bisa berkurang karena suhunya yang terlalu tinggi. Hasil pengamatan produk olahan daging, kelompok kami mengambil contoh bakso sapi. Hasil perbandingan organoleptik, daging, dan produk olahannya, yaitu pada bakso sapi memiliki warna abu gelap, baunya bau rempah, rasanya rasa gurih dan asin, dan bentuknya bulat beraturan. Kemudian, jenis daging bahan dasar produknya, yaitu warnanya abu-abu kecoklatan, baunya bau khas daging sapi, rasanya hambar, sedikit amis, dan bentuknya slice tebal. Selanjutnya, hasil pengamatan zat gizi daging dan produk olahannya per 100 gram. Pada bakso sapi memiliki karbohidrat sebesar 12 gram, lemak 5 gram, protein 12,2 gram, dan garamnya 576 mg. Bahan tambahannya yaitu ada garam, tepung, lada, penguat rasa, dan air. Kemudian jenis daging bahan dasar produknya memiliki lemak 12 gram, protein 19,1 gram, dan garamnya 99 mg. Faktor yang menyebabkan perbedaan organoleptik bakso yaitu perubahan tekstur, perubahan rasa, perubahan aroma, perubahan warna, dan juga kandungan air. Selanjutnya, perbedaan kandungan gizi dasar dan produk olahan. Yang pertama, ada protein dalam 100 gram. Kandungan protein pada daging sapi yaitu 26-31 gram, sementara pada bakso sapi yaitu 10-16 gram. Yang kedua, ada karbohidrat. Kandungan karbohidrat pada bakso sekitar 5-10 gram. Yang ketiga, ada natrium atau garam dalam 100 gram. Kandungan garam pada daging sapi yaitu 50-70 mg, sementara pada bakso sapi yaitu 500-900 mg. Yang keempat, ada energi atau kalori dalam 100 gram. Energi pada daging sapi sekitar 250-300 kilokalori, sementara pada bakso sapi yaitu 150-220 kilokalori. Selanjutnya ada unggas. Kita akan membahas tentang ayam. Ayam merupakan hewan unggas yang paling banyak dipelihara masyarakat, baik dalam skala tradisional seperti ayam kampung maupun peternakan besar untuk ayam pedaging dan petelur. Daging ayam merupakan sumber utama protein hewani dengan daging yang mengandung asam amino esensial lengkap dan mudah dicerna, serta telur yang kaya akan zat gizi. Komposisi tubuh ayam terdiri dari 75% air, 20% protein, dan 5% lemak, yang menjadikannya penting dalam penyediaan pangan bergizi. Penggolongan ayam yang sering dikonsumsi di Indonesia. Yang pertama ada ayam ras, yaitu ayam hasil seleksi atau breeding untuk tujuan komersial. Ayam ras dibagi menjadi dua tipe utama, yaitu ayam petelur yang fokusnya memproduksi telur, dan ayam pedaging atau broiler yang fokusnya untuk produksi daging. Ayam ras tumbuh cepat sehingga efisien untuk industri pangan. Yang kedua ada ayam bukan ras atau buras, yaitu ayam lokal atau ayam kampung. Contohnya ayam kampung, ayam kedu, ayam merawang, dan juga nunukan. Ciri khas ayam lokal di tiap daerah itu biasanya dinamai sesuai daerah asal. Nah, peran penting ayam buras ini untuk konsumsi rumah tangga, usaha. Faktor yang mempengaruhi mutu karkas ayam. Yang pertama ada genetik atau ras. Ayam broiler dirancang untuk pertumbuhan cepat dan karkas tebal. Kemudian, ras unggul memberikan produksi daging lebih optimal. Yang kedua ada umur panen. Idealnya 5-7 minggu. Jika terlalu muda, maka karkas cenderung lebih kecil, dan jika terlalu tua, maka daging menjadi keras dan kurang empuk. Yang ketiga, ada jenis kelamin. Ayam jantan tumbuh lebih cepat, karkas lebih besar, lebih sedikit lemak. Sementara ayam betina pertumbuhannya lebih lambat dan lemak lebih tinggi. Yang keempat, ada pakan dan nutrisi. Pakan tinggi protein dan energi membantu pertumbuhan otot lebih cepat. Defisiensi nutrisi dapat menyebabkan karkas kecil dan pertumbuhan tidak. Yang kelima, ada kesehatan ayam. Penyakit seperti ND, CRD, coccidiosis dapat menyebabkan karkas cacat, pendarahan, dan bobot turun. Yang keenam, ada kepadatan kandang dan manajemen.
terlalu padat akan menyebabkan stres, luka, distribusi daging tidak merata. Yang ketujuh, ada penanganan sebelum pemotongan. Stres sebelum sembelih dapat menyebabkan daging pucat, lembek, dan memar. Yang kedelapan, ada proses pemotongan dan pengulitan. Teknik pemotongan yang buruk dapat menyebabkan otot rusak, pendarahan, dan kontaminasi. Yang kesembilan, ada pasca potong atau pendinginan. Pendinginan cepat dapat mencegah pertumbuhan mikroba serta menjaga warna dan tekstur. Yang ketujuh, ada kebersihan proses. Jika sanitasi buruk, maka daging akan terkontaminasi sehingga menyebabkan mutu mikrobiologi. Hasil pengamatan ayam. Tabel 5 adalah hasil pengamatan fisik daging unggas. Yang pertama ada sayap ayam. Warnanya pink segar, bau ayam segar, teksturnya sangat empuk dan tidak ada kerusakan. Yang kedua ada dada ayam. Warnanya pink segar, bau ayam segar, teksturnya sangat empuk dan tidak ada kerusakan. Nah, tabel 6 adalah hasil perhitungan BDD unggas. Yang pertama untuk sayap ayam berat kotornya 95, berat bersihnya 68, persen BDD-nya 72,34. Untuk dada ayam berat kotornya 50, berat bersihnya 50, persen BDD-nya 100%. Daging ayam yang layak dikonsumsi memiliki warna daging putih kekuningan cerah, tidak pucat dan tidak kebiruan. Daging yang berkualitas tidak memiliki bau yang menyengat seperti bau amis atau berbau busuk, dan juga memiliki rasa yang relatif gurih. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan BDD diantaranya jenis makanan seperti buah dan sayur, daging dan unggas, dan juga seafood. Yang kedua ada proses pengolahan, pengupasan, memasak, dan pemotongan. Yang ketiga ada faktor-faktor lain seperti penyimpanan dan kualitas. Hasil pengamatan ayam. Tabel 7 adalah hasil pengamatan pengolahan dengan perebusan. Yang pertama ada dada ayam. Terdapat perubahan warna yang awalnya pink berubah menjadi putih kekuningan, tekstur awalnya empuk, dan setelah direbus 10 menit teksturnya menjadi lebih padat dan mengkerut. Setelah direbus 20 menit, teksturnya agak padat dan mengkerut, dan daya putus dagingnya empuk. Yang kedua ada sayap ayam. Terdapat perubahan warna yang awalnya pink berubah menjadi putih kekuningan, tekstur awalnya empuk, dan setelah direbus 10 menit teksturnya menjadi lebih padat dan mengkerut, dan juga setelah direbus 20 menit teksturnya agak padat dan mengkerut. Kemudian daya putus dagingnya empuk. Bisa dilihat pada gambar yang tertera di PPT. Faktor yang menyebabkan perbedaan organoleptik bakso yaitu perubahan tekstur, perubahan rasa, perubahan aroma, perubahan warna, dan juga kandungan air. Selanjutnya perbedaan kandungan gizi dasar dan produk olahan. Yang pertama ada protein dalam 100 gram. Kandungan protein pada daging sapi yaitu 26 sampai 31 gram, sementara pada bakso sapi yaitu 10 sampai 16 gram. Yang kedua ada karbohidrat. Kandungan karbohidrat pada bakso sekitar 5 sampai 10 gram. Yang ketiga ada natrium atau garam dalam 100 gram. Kandungan garam pada daging sapi yaitu 50 sampai 70 mg, sementara pada bakso sapi yaitu 500 sampai 900 mg. Yang keempat ada energi atau kalori dalam 100 gram. Energi pada daging sapi sekitar 250 sampai 300 kilokalori, sementara pada bakso sapi yaitu 150 sampai 220 kilokalori. Kesimpulan dari kegiatan turun lapangan yang kami lakukan adalah mengetahui jenis dan mutu daging serta unggas yang sangat penting dalam menjamin kualitas, keamanan, dan nilai gizinya. Mutu dapat dikenali dari ciri fisik seperti warna, bau, tekstur, dan juga distribusi lemak. Contohnya khas dalam sapi termasuk mutu 1 menurut SNI, sedangkan iga sapi mutu 3. Faktor seperti genetik, umur, jenis kelamin, pakan, dan penanganan pasca potong juga mempengaruhi kualitas. Sementara itu, produk olahan seperti bakso dan nugget mengalami perubahan karakteristik seperti warna, rasa, dan tekstur, serta penurunan kadar protein dan peningkatan karbohidrat serta natrium akibat bahan tambahan dan proses pengolahan. Konsumsi berlebihan produk olahan berisiko menyebabkan masalah kesehatan seperti obesitas, hipertensi, dan juga gangguan metabolik. Sekian pembahasan laporan turun lapangan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.